adalah nutrisi tanaman. Seminggu mau disaring monggo. Wong pupuke ya ora nangis kan ngono sih. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Alam Tara. Ini adalah edisi pertama dan senang sekali saya Fatur Soadim bisa menemani teman-teman. Kita akan ngobrol soal banyak hal, tapi topik kali ini adalah soal pengolahan limbah dan juga menjadi pupuk organik, baik itu cair maupun padat gitu ya. Dan saat ini sudah ada bersama saya, ini adalah Pak Turjangun. Beliau adalah pakar dari dan ahli praktek juga, sudah sangat lama berkecimpung di dunia organik dan juga pengolahan limbah. Dan ini dia Pak Turjangun, selamat datang Pak Turjangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Patur. Salam kenal Pak Patur. Siap Pak Turjangun, salam kenal. Ini saya bahagia sekali nih bisa bertemu dengan Pak Turjangun ini. Alhamdulillah bisa saling silaturahim Pak Patur. Ya, menambah sedulur, menambah rezeki insya Allah. Ya, amin. Pak Turjangun, ini ngomong-ngomong nih Pak Turjangun, Bapak ini kan sudah berkecimpung di dunia organik ya, udah lama sekali. Ini kenapa sih Pak? Berawalnya dari mana sebenarnya? Iya, ya kenalkan dulu, nama saya adalah Turjaun. Di Yasin itu dua. Ya, mau Yasin mesti ingat nama saya. Gitu kan? Wa ma'ilal abdul ladzi ya fatari wa ilaihi turja'un kan itu kan. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Gampang mengingat. Iya. Oke Pak Patur, ya. Saya suka bertani sejak kecil ya. Sejak saya kelas 4 bapak saya meninggal itu saya siap, hati saya langsung, bapak meninggal kurang lebih 1 jam, hati saya mengatakan saya siap sebagai ganti bapak. Oke. Sehingga setelah itu saya bertani, mencangkul, melukung, garu, nggawa pupuk saka rumah dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya sebelum mau tetaan itu menanam cabai, panen pertama tak gawe tetaan Kang Pak. Tetaan itu sunat. Oh sunat. Berarti kan masih kecil. Iya. Wis nandur lombok dhisik, pupuk gak dhisik, pacul dibayangke saiki. SD kelas 6 wae kaya ngopo kan gitu kan. Ya, ketika kalau nggak salah panen pertama itu dulu itu payu 4.000 tak gawe sunat tetaan itu. Panen yang kedua 4.000 juga tak gosang mondok di Kali Bening Salatiga Pak Betul. Oh gitu. Berarti dari kecil memang dari kecil sudah bertani. Di pondok pun saya juga garap lahan di masyarakat, tak tanami sawit, tanami cabai apapun. Ya, jadi istilahnya mondok ya ngesangune cengkir. Cengkir apa Pak? Kenceng pikire. Apapun saya lakukan gitu kan. Berarti mulai dari situ kemudian tertarik untuk dari situ, terus setelah dari pesantren saya masuk di Serikat Paguyuban Petani Karya Taibah. Sejak tahun 2000-an hingga tahun 2010. Bahkan hingga saat ini sama saya masih Karya Taibah lah gitu kan. Saya belajar di Karya Taibah itu 10 tahun. Gayanya sih dampingi petani Kang Patur gitu kan. Tapi kan memang banyak yang didampingi kan. Iya, seolah-olah kita mendampingi petani, tapi saya banyak belajar betul dengan petani sebenarnya. Iya, petani itu kan cerdas-cerdas, pintar-pintar sebenarnya karena praktek langsung, pengalaman begini-begini. Tetapi karena saya seolah-olah adalah petugas dari Karya Taibah, maka seolah-olah gaya pintar Kang Patur kan itu kan, padahal pintar petani. Karya Taibah ini memang LSM lembaga atau untuk kalau Karya Taibah ini ada yang mengatakan LSM diprotes sama petani, Pak. Oh gitu. Karena apa? Beranggota yang jelas. Oh gitu. Dan anggotanya itu adalah di tingkat desa.
kelompoknya di tingkat dukuh. Berarti kayak semacam kelompok tani. Kelompok tani di tingkat dukuh, paguyubannya di tingkat desa. Nah, ketika mau milih ketua paguyuban itu dipilih langsung oleh anggotanya kelompok satu desa, Kang Batur. Oh gitu. Sebelum di pemerintah ada pemilihan langsung. Karya Taiba sudah mengadakan pemilihan ketua paguyuban dipilih langsung oleh anggotanya. Ya, lebih maju lah ya. Bisa nggak ketika pemerintah dianggap belajar dengan Karya Taiba? Ya memang banyak DPR, banyak kedinasan datang ke Karya Taiba gitu kan. Terus berlanjut dari Karya Taiba kemudian. Nah, di Karya Taibah itu memang harus belajar semuanya, maksudnya. Umpama saya sendiri saya di Departemen Pertanian, saya harus belajar tentang pertanian, mulai keorganisasian, bagaimana untuk membuat pupuk, bagaimana membuat biogas digester, bagaimana untuk membuat pembangkit listriknya. Nanti ganti lagi, saya ganti sebagai pendiri koperasi Karya Taibah dan lain sebagainya. Jadi di Karya Taibah itu organisasi tani yang memang ada anggotanya dan sama-sama belajar. Nah, ketika di Batang ini Kang, gitu kan, delalah judulnya Batang yang Batur kan itu kan. Nah, di Batang ini di Batang ini di pertama kali ketika saya nikah di tahun 2004, saya mengadakan pelatihan kepemimpinan anak petani se-Kabupaten Batang. Kenapa begitu? Saya melihat tanahnya subur dan saya berpikir kalau ini petani tidak dilatih, petani berarti tidak ada generasinya. Saya takut kalau tercerabut dari akarnya, Kang Batur. Lah, delalah iki alhamdulillah di tahun 2025 baru saja sekitar 1 minggu ini saya sewa lahan sawah sudah umur 30 hari, ketepatan padinya agak menguning gitu, Kang Batur. Oh gitu. Nah, coba saya bismillah, saya rembukan geredil langsung tak kasih pupuk, Kang Batur. Ya. Tak kasih pupuk, sedotake pupuk saka kolam itu ya. Yang pra jadi. Belum jadi itu, jadi pra jadi. Ya. Tak sedotake ke sawah sehingga tanahnya tak kum karo pupuknya. Maka yang tadi proses anget terus ternyata tanahnya itu karena dikum karo banyu tanah gitu. Nah, kalau seumpama gini Pak, saya di rumah pengen mempraktekkan itu gitu. Saya kan tidak bisa punya kolam kayak Pak Turjangun dong gitu. Ya. Nah, itu bisa bikin sendiri atau bisa mencampurkan apa gitu atau gimana? Sangat mudah. Yang saya latih di ranting-ranting NO ini membuat pupuk organik itu karo merem bahasa saya. Ya, berarti saking mudahnya. Saking mudah. Jadi apa yang saya ajarkan di ranting-ranting NO yang sudah berjalan ini, termasuk di ranting NO Bawang, termasuk di ranting NO Blado, ketepatan desanya juga Bawang itu kan. Iya. Ternyata limbah apa yang kita makan, sisa makanan itu tinggal kita kumpulkan di satu drum. Jadi ada satu drum biru itu paling tidak, drum yang atasnya agak yang lebar itu. Umpama masak bayem gitu kan, bayemnya yang atas dimasak, bonggole dirajang dimasukkan, mususi beras, air berasnya dimasukkan ke drum, nyeplok telur didadar, ya, sanggang telore, nak gelem diremes ora gelem wis dilebokake wae, nak dianggap ngangel-ngangeli. Makan pisangnya dimakan, kulitnya dilebokake karo lari ora apa-apa, sampeyan mlebu drum gitu kan. Masak iwak biasanya apa sono hajatan apa daripada dibuang, biasanya kan bar dibubuti gitu kan. Biasanya dibuang sudah sama
Yang dibubut apa mau? Itu kan dikom dulu dengan jarangnya. Lah air jarang daripada dibuang sama wulunya masukkan saja. Oh iya. Nggak apa-apa. Ayam apapun lah, daging, kaitan dengan daging itu ketika dijarangi daripada dibuang masukkan saja. Oh. Itu gitu akan mengandung laktobacillus banyak sekali kandungannya kan. Apalagi ditambah sama air pususan, nanti tinggal ditambah tetes tebu saja. Oh gitu. Ya, pokoknya limbah masakan ibu rumah tangga di dapur itu manfaatkan, masukkan ke drum, ya apapun, tinggal dikasih tetes tebu. Di ranting NU Bawang itu sudah ada yang laporan bahwa hasilnya luar biasa. Memang bau katanya, bau Pak Tur itu kan, ya. Bau Pak Tur laporan dia, tapi ke tanaman katanya bagus sekali. Ya pasti bagus sih Mas, saya bilang gitu kan. Makan daging balungnya dilebokke kan gitu kan. Nasi sisa nasinya dilebokke, karbohidratnya kan juga tinggi kan. Nah, terus masak juga apapun dimasukkan, sehingga apa yang kita makan banyak vitaminnya, otomatis di pupuknya juga akan banyak vitamin. Lah untuk menghilangkan bau, satu-satunya ya tetes tebu. Oh kalau sudah dicampuri dengan tetes tebu tidak akan bau. Baunya jadi legi. Iya. Jadi legi, jadi coklat, malah kayak mau diminum gitu kan, keinginannya kan itu. Ya, saya juga kalau buka tabur emas ini juga agak manis memang ya, Pak ya. Memang. Itu prosesnya berapa lama, Pak? Minimal kalau mulai nol semua bahan bakunya sudah lengkap, ya, itu minimal 21 hari. 21 hari. Hanya 21 hari, tetapi begini. Kalau umpama mau buat pupuk organik cair, bahan bakunya lengkap. Kalau mau disaring paling tidak minimal 2 minggu dulu. Oke. Ya, jadi 2 minggu setelah lengkap, ya, baru disaring. Ya, tetes tebu sama airnya apa saja, air kencing kambing, air kencing sapi atau apa, kumpulkan jadi satu, ublek sama tetes tebu, bahan baku yang lain masukkan, diaduk. Lah, yang bagus setiap hari pagi paling tidak dibuka. Nak gelem, nak ora gelem ora dibuka ora apa-apa. Seminggu ora dibuka ya ora apa-apa. Enggak meledak, Pak? Enggak. 2 minggu enggak dibuka enggak apa-apa. Tapi kalau saya, karena saya kepengen tahu prosesnya sehari bagaimana, 2 hari bagaimana, 10 hari bagaimana, ya saya setiap hari karena saya cinta, saya kasih sayang, ya setiap hari tak tili karo tak aduk, Pak. Karena pasti ketika sudah 1 hari ini akan mumpluk di atas, supaya masuk lagi ke dalam airnya, maka diaduk sebentar gitu kan, besok seperti itu. Lah, ketika sudah 10 hari biasanya kotoran itu di atas. Tapi ketika sudah 10 hari, 11 hari makin ke sini, itu kotorannya akan mengendap ke dalam. Airnya akan naik sedikit-sedikit. Ketika 2 minggu biasanya sudah airnya di atas. Posisi dicampur tetes tebu itu sudah disaring apa belum? Lebih bagus mulai awal. Oh, dari awal? Dari awal semua lebih bagus. Kalau ada tepung ikan, kalau das gereh atau apalah, itu gitu. Akan lebih bagus lagi gitu kan. Pokoknya saya komplit-komplit lah. Kayak apa namanya, sampah rumah tangga lah Pak ya. Sampah rumah tangga, limbah sayuran, bekas makan, bekas apa, itu apa aja bisa masuk? Bisa saja. Pokoknya kalau pengalaman saya sampai saat ini, barang yang bisa busuk, maka itu bisa untuk dibuat pupuk. Mau itu kayu, mau itu apa, pokoknya sebenarnya bisa busuk, bisa untuk pupuk. Jadi jangan mengeklaim diri tidak bisa. Jangan menakdirkan diri bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa.
urung ngopo-ngopo wis ngeklaim diri, itu nggak boleh. Lakukan, coba pelan-pelan, pengalaman awal 2 dan lain, nanti akan pintar sendiri. Ya, begitu Pak Batur. Jadi melihat kalau sudah lama begini, melihat pupuk ini berapa hari sudah paham gitu kan. Cuman yang bagus ya memang awal 2 minggu mau disaring monggo. Kalau tidak disaring juga nggak apa-apa. Wong pupuk ya ora nangis kan ngono sih. Lah memang kalau 21 hari itu biasanya kalau dibotoli kan pupuknya diaduk ya. Terus ketika dibotoli seperti ini, itu nanti ketika ditutup tutup dalam dulu, itu masih meledak. Duar itu. Gitu? Ya. Proses fermentasinya belum maksimal. Kalau mau aman adalah 41 hari. Baru ditutup. Baru dibotoli, insya Allah aman. Kenapa begitu pengalaman saya? Waktu saya ada pengiriman ke Merauke. Wah sudah sampai Merauke nih? Sudah. Wah, saya mikir ini kalau ke Merauke sampai 10-an hari lebih, bagaimana ketika nanti kena matahari gitu kan di kapal dan lain-lain. Saya coba 41 hari. Lah fermentasi mulai 0 hingga 41 hari, alhamdulillah aman ya, aman alhamdulillah. Itu sebenarnya versi saya untuk fermentasi itu pengalaman saya waktu di pondok sebenarnya. Di pondok itu dijazai untuk puasa mutih bahasanya ya. Puasa mutih 7 hari, 21 hari, 41 hari. Lah ketika saya membuat pupuk tak praktekkan kok alhamdulillah pas Pak Batur. 21 hari itu pun kalau buat pupuk juga sudah bisa. Cuman 41 hari itu ketika saya mau ke pengiriman ke Merauke itu kan supaya lebih aman. Karena proses fermentasinya sudah penuh lah kira-kira lah. Lah untuk niteni pupuk sudah jadi atau belum, ketika pupuk dimasukkan ke botol, kok rasanya sudah dingin, adem, maka itu fermentasinya sudah clear and clear. Ya, kalau botolnya dimek kok masih hangat, berarti itu belum aman sempurna. Ya, kadang bisa kalau fermentasinya belum selesai, itu bisa malah ke tanaman, malah bisa kuning. Gitu, karena panas. Karena masih proses, malah karena panas. Jadi ya atus Banyuwangen telah Pak. Gampangnya ngono Pak, kan. Gampangnya ngono lah. Jadi prosesnya begitu ya. Lebih sederhana sebenarnya. Sangat sederhana kalau dipraktekkan di rumah gitu. Hanya petani itu nyun sewu hingga saat ini itu malas lah. Lawang ning omahe ana bahan bakune mung garing nglebokake ning dream. Ya jenengane soalnya biasanya orang itu mikir bahwa ini kalau seumpama dipupuk organik atau pupuk biasa atau pupuk kandang atau apa, itu prosesnya lama, nggak langsung kelihatan langsung hijau gitu. Kalau pupuk kimia kan prosesnya langsung langsung kelihatan lah kira-kira gitu. Ya begini Pak, memang mindset ya, mindsetnya itu ketika saya ketemu petani ngepolek ke orang gelem nggawa pupukku bahkan gratis ya, tetangga-tetangga ini saya gratiskan, silakan untuk ambil sendiri. Jawabannya apa? Wedi nak ora panen Batur. Aduh, memang begini. Pengalaman saya keliling di Jawa Tengah dan yang lainnya itu, untuk mengorganikkan tanah itu lebih mudah Pak Batur. Mengorganikkan tanah lebih mudah? Lebih mudah daripada mengorganikkan manusia. Iya. Tanah kan manut Pak. Tanah manut gitu kan, dikapakno we tetap gelem gitu kan. Tapi manusianya ini yang sulit. Jadi saya membayangkan bagaikan untuk merubah manusia dari
anorganik menjadi organik ini bagaikan merubah orang untuk berpindah agama, Pak. Karena mindsetnya ora kimia, ora urip, ora panen kan gitu kan. Iya. Padahal kalau kita mulai nol semua adalah organik, ya pasti tanahnya akan dari alam kembali ke alam, tanamannya juga akan sehat. Aku kadang membayangkan ketika pada tanaman organik, pupuknya juga organik, akar yang makan ini dia akan sambil guyu seneng gitu loh. Mungkin kalau di kita di NO ini ya sambil sholawatan lemangan gitu kan, karena senang gitu loh. Tapi ketika di selebih 5 cm itu ternyata akar yang dimakan, dia sambil jenggurung gitu kan. Saya membayangkan akarnya begitu. Ya dimakan atos gitu kan, nggak akan dimakan, ya dia harus hidup gitu kan. Tapi ada makanan darurat bahasanya ada di situ. Gitu. Dan hasil panennya juga akan sehat itu kan. Pak, kalau seumpama saya bikin satu dream di rumah, gitu, itu bisa digunakan untuk berapa luasan lahan? Ya, ini kalau bicara bisnis pora kan Pak Tur, kan mana sih? Kalau bicara bisnis itu biasanya akan dihitung, akan dihitung kapasitas dan kualitas. Ya. Dan biasanya petani kan akan ngitung juga. Nah, umpama kuwi kalau saya biasanya 1 liter minimal 1 liter air hanya 1 tutup botol. 1 liter air 1 botol, 1 tutup ya. 1 tutup. 1 tutup itu kira-kira 10 mili. Jadi kalau 1 tangki 14 liter atau 15 liter itu sing paling gampang penak ya gampangnya sak wadah aqua kae lah. Gelas. Sak gelas itulah. Itu kan hampir 15 mili kan. Pokoknya sak gelas teko di 150 mili ya. Itu kira-kira 15 tutupan. 15 tutup lah gitu kan. Aduk baru dikocorke. Tetapi buat sendiri ya jangan irit-irit. Karena tanah itu kan memang sakit Pak Batur. Kecuali kondisi tanah memang sudah sehat, udaranya sehat, airnya sehat, pH-nya standar. Sebenarnya pakai yang 1 liter air 1 tutup itu di situ. Tapi ketika tanahnya sakit, ya banyak ndak apa-apa biar langsung cepat sembuh. Wong penyakitnya wis pirang puluh tahun kok. Iya. Nah sekarang kan semua pada ngandelin subsidi semua Pak. Ya kan, subsidi nggak ada, nah baru inilah ada. Padahal subsidi, masya Allah kan gitu kan. Apalagi bicara kualitas ya. Iya, padahal bahan-bahan yang di sekitar kita juga banyak sekali. Dan itu sebenarnya yang kita buang setiap hari kan begitu. Tinggal dimanfaatkan, tinggal di ini. Ilmunya ini kalau semua bisa diterapkan di masing-masing rumah juga bagus. Ini berarti udah banyak pelatihan ya Pak ya. Maksudnya Bapak juga sering ngajar di mana-mana gitu. Sering sekali Pak Batur. Jadi ya mana yang membutuhkan kan gitu kan. Bahkan kemarin belum lama di Kandeman itu pelatihan pembuatan pupuk limbah kambing di kandang kambing Pak Batur. Langsung masih anget itu Pak. Masih anget dan baunya juga luar biasa gitu kan. Kemarin juga laporan hasilnya katanya juga bagus ke tanaman gitu kan. Kalau memang kreatif sebenarnya luar biasa. Maka ketika saya ngisi acara di forum-forum itu, saya bicara bahwa kata ibu ini harus bertanggung jawab penuh terhadap hidup dan tidaknya, sehat dan tidaknya keluarga. Soal tanggung jawab hidup ini tidak, mohon maaf, tidak mendahului yang kuasa, tapi kan bicara soal manusiawi, soal bagaimana makanan yang sehat.
Yang memberikan makanan, yang mengolah makanan hingga matang dari mentah matang ini kan ibu. Iya, benar. Ibu harus tahu, harus waspada sebenarnya yang akan dimasak itu apa. Contoh umpama Pak Patur. Saya dulu itu bertani sayur. Oke. 1 minggu sebelum saya panen, biasanya saya kasih pupuk kimia. Oke. Kenapa pupuk kimia? Ben hijau, Pak. Tanahnya? Tanamannya. Okay. Mau itu sawi, mau itu bayam gitu kan, sawure wae pupuk kimia. Isih tak pestisida. Itu kan. Lah, selang 1 minggu tanamannya kan asik, ya, bisa hijau gitu kan. Langsung tak cabuti, terus tak taleni, cabut di taleni. Masih kadang ada satu uli apa satu ikat ya, tak ikat itu, yang lainnya tak jual. Lah, saya kira bapak-bapak semuanya sama kan itu kan, diikat dijual. Terus bapak-bapak atau saya dulu juga saya bawa pulang. Berarti kalau orang lain kan bapak membawa satu ikat, diberikan ke ibu-ibu, ini panen bayam mama. Silahkan dimasak atau diselehke biasanya kan itu. Akhirnya dimasak sama ibu, terus setelah dimasak sama ibu dimakan bersama-sama. Ya bapak makan, anak putune ya makan, mbae wis sepuh kadang ya diwai kan gitu kan. Ya, sadar apa tidak sadar bahwa bapaknya dan ibunya meracuni dirinya sendiri, anak dan cucunya termasuk mbae yang diberi sayur itu. Pasti rasanya pahit. Ya, kalau rasanya pahit, apa yang terjadi? Lawang pestisida 1 minggu bayang kira-kira wes entek apa durung kan itu kan. Kimianya kira-kira sudah habis atau belum. Tidak sadar, belum bicara soal dosa yang diikat dimakan orang banyak. Imbasnya sampai akhirat ini. Wow, panjang sekali kalau itu dibahas. Terus bagaimana penyakit di dalamnya ketika obat kimia kita makan melalui tanaman sayur yang baru 1 minggu kita makan dan rasanya pahit itu. Itu pasti pahit. Siapapun yang mencoba. Dicuci pun kan nggak mungkin hilang karena meresap kan. Berbeda kalau organik. Kang Aslah kayak Pak Nasoha itu ya, kalau sama Om Ferry ketika di sebelah BLK nandur sawi organik, ya sudah ketika kadang dia tinggal munggel gitu kan, kalau dilalapi lombok langsung dimakan enak gitu kan. Nggak ada pahit kan. Gitu Pak Patur. Ya bahkan kalau semua nanam itu dulu sudah dicampur sama obat apa itu ya, untuk nanam jagung kadang itu campur sama apa biar nggak dimakan hama yang ada di tanah gitu. Itu dulu kan sering begitu. Saya dulu sering pas waktu kecil itu sering ke sawah gitu. Nanam gitu. Kalau saya beda lagi, atau mungkin kalau saya beda lagi. Jadi kalau umpama sawah gitu kan, sebelum ditanami maka ketika habis panen jerami itu dikembalikan lagi. Dibalikin ke sawah. Ya, kalau memang ada kotoran sapi, kotoran apapun masukkan saja. Lah, atau setelah panen jeraminya dimasukkan ke sawah lagi, diluku. Setelah diluku, kasih pupuk-pupuk yang ada. Biasanya tanaman apa saja yang di sekitar sawah itu saya babati. Kayu kecil-kecil apa buabati lebuaken ning sawah begitu kan. Kotoran sapi, kotoran kambing apa. Istilah ditambah apalagi pupuk cair sebagai penambahan bakterinya ya. Nah, istilah saya adalah fermentasi di lahan sambil menunggu benih yang disebar, sehingga tanah itu akan istirahat,
proses netralisir kimia yang ada di situ, sehingga setelah tanah ini dikum dengan beraneka ragam pupuk itu nanti ketika kadang diluku lagi, kadang tidak langsung digaru, itu kan warnanya tanah sudah hitam. Ya. Nah, itu kan sudah mulai pemulihan, gitu kan. Terus lagi ketika mencabut benih, itu disemprot bawahnya akarnya sama POC atau PHC. Setelah diambil dicabut itu. Dicabut baru disemprot. Kenapa begitu? Supaya tidak stres. Jadi ditanamlah terus itu langsung hidup. Ketika dicabut itu langsung dikasih nutrisi lah kira-kira. Ya, betul. Sehingga tidak mengalami kuning, jadi langsung hidup. Ini pengalaman ya. Oh iya Pak, kalau seumpama ini perbedaan POC pupuk organik cair sama pupuk hayati cair itu apa? Ya, kalau pupuk hayati cair itu adalah untuk pembenah tanah. Kenapa pembenah tanah? Katanya Bapak dinas-dinas itu karena ada mikrobanya, ada bakterinya. Ya, ada bakteri, sehingga bakteri itu akan mengurai ke tanah supaya tanah bisa kembali lagi. Beda dengan POC. Kalau POC itu yang dipentingkan adalah C organiknya dengan NPK-nya, kan gitu kan. Sehingga istilahnya adalah nutrisi tanaman. Maka penyemprotannya adalah ke tanaman. Ya, tapi kalau PHC itu adalah ke tanah itu. Nah, kalau yang tadi dibikin di drum itu nanti jadinya POC apa PHC, Pak? Ya, sebenarnya Pak Batur ya, sebenarnya pengalaman saya mau ngomong POC, PHC itu bagi saya kalau bahan bakunya itu organik, itu sama saja. Oh gitu. Yang namanya POC dengan bahannya organik pasti ada bakteri, Pak Batur. Ya. Nah, beda ketika bahan bakunya dari kimia, pasti akan bicara lain. Ya, memang perizinan itu PHC sendiri, POC sendiri. Ya, kita kadang agak sulit ketika harus menjelaskan kepada orang lain kan itu kan. Ini kan soal kandungan ya. Yeah. Mungkin dicampuran bahan-bahan yang dicampurkan itu nanti kemudian memunculkan bakteri-bakteri yang baik untuk tanah dan ada bakteri-bakteri yang bisa memunculkan NPK atau apa gitu. Ya. Pasti kalau bicara soal bisnis kita akan bicara formula. Ya, kita akan bicara soal bahan baku kan gitu kan. Tapi ketika tidak dijual belikan, yang penting tanamannya baik, ya sudah, limbah apapun istilah saya, kesimpulan saya, limbah yang bisa busuk berarti bisa menjadi pupuk. Ya, lah umpama yang tadi ditanyakan kan jenengan soal PHC bakteri, soal POC itu adalah C organik dan NPK-nya, maka komposisi itu yang harus dipenuhi. Begitu Pak Batur. Begitu ya, berarti ini sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang kayak rantai makanan sebenarnya Pak ya. Iya. Dari tanah, kemudian jadi tanaman kita makan, sisanya kita buang dibikin pupuk lagi, kita muter aja gitu ya. Dari oleh untuk kita semuanya. Iya. Bahasa kita adalah ratuku ra utang gawe dhewe. Artinya apa itu Pak? Artinya benih kita bisa buat sendiri, pupuk kita sudah bisa buat sendiri, pestisida juga bisa pupuk sendiri gitu kan. Apa yang dibutuhkan? Kan kemana kesana kemari dengar anaknya kelangkaan pupuk terus. Saya dengar ini sakit telinga saya. Mengapa begitu? Lah wong pemalas itu kan. Hati saya hanya itu petani pemalas itu gitu kan. Orang kalau bicara soal kelangkaan pupuk ya di sekitar kita banyak sekali Pak Batur. Kita bisa ramah lingkungan, sekaligus bagaimana lingkungan menjadi sehat, limbah nggak usah dibuang ke mana-mana, kita manfaatkan sendiri. Ya mungkin memang karena banyak yang belum tahu saja sih Pak mungkin. Ya kadang saya berpikir sih bahwa petani ini kan kadang taunya
menanam, ngerumat, panen, ini gitu kan gitu. Cuma pupuk. Proses untuk membuat pupuk ini kan kadang mereka milih yang lebih sederhana lah. Yang milih sederhana, prosesnya cepat gitu, hasilnya lebih bagus gitu, dan seterusnya gitu. Saya melihat begini, sosialisasi, pelatihan ini istilah saya belum sampai akar rumput. Hanya orang-orang tertentu. Sampai dukuh, sampai RT itu saya kira belum pernah. Ya, kalau itu dilakukan sampai tingkat ranting, sampai tingkat desa, RT, yakin kesadaran pelan-pelan akan tumbuh, begitu kan. Tapi kalau itu hanya sampai ke gapotan umpama, kelompoknya kadang enggak, kadang ketuane tok gitu kan. Ya sampai kiamat orang bakal terjadi gitu kan. Maka sekarang harus saya berpikir bagaimana kita bisa ada gerakan bersama, termasuk aulia, para dai itu harus bicara soal keselamatan bumi. Sedangkan tema di NO kita adalah apa, Mas? Bergerak merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat itu kan ibu pertiwi yang harus kita selamatkan, kan gitu Pak Fatur. Dalam sekali nih Pak. Oh, banyak sekali kalau diuraikan juga. Maka di NO ini ada bagaimana untuk membantu pemerintah soal swasembada pangan di PWNU Jawa Tengah ini lewat LPPNU membentuk Kadang Tani Sarwo Tulus di tingkat ranting. Apa itu Pak Kadang Tani Sarwo Tulus? Kadang Tani Sarwo Tulus ini adalah kelompok tani yang didirikan oleh LPPPWNU Jawa Tengah. Adalah adanya adalah di tingkat ranting. Kalau ini sudah berjalan semuanya, sudah dibentuk semuanya, pelatihan terus dilakukan lewat Fatayat, lewat Muslimat, lewat ranting NU. Wah, luar biasa. Ini gerakan organik dari NU ya Pak? Iya, betul. Kita membantu pemerintah swasembada pangan dan lain-lain untuk membumikan menyehatkan bumi Pak Fatur. Wah, ini luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Turjaon. Pak Fatur. Luar biasa sekali, jadi kita jadi semakin tahu lah kira-kira dengan banyaknya sekarang ini kadang pengolahan sampah ini pada bingung kemana gitu, tapi ternyata bisa dikembalikan lagi ke tanah dan itu menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi kita. Olah limbah jadi berkah, olah limbah jadi uang gitu. Mantap. Terima kasih banyak Pak Turjaon. Ini sudah 30 menit. Nggak kerasa ini kita ngobrol begitu menariknya, jadi nggak kerasa. Dan semoga buat teman-teman Alam Tara, semoga obrolan kita kali ini menjadi bermanfaat. Amin. Dan bisa diterapkan tentunya di rumah masing-masing. Bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Iya Pak, benar Pak. Itu yang kita harapkan Pak. Siap. Terima kasih, dan kita nanti ketemu di episode selanjutnya, dan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, silahkan share, silahkan like, dan silahkan subscribe untuk channel kita gitu. Terima kasih banyak Pak Turjaon. Sama-sama Pak Fatur. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam untuk kita semua. Hidup petani. Hidup petani. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.